Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok yaitu untuk membahas sebuah topik ataupun permasalahan yang dialami oleh peserta didik dengan menggunakan dinamika kelompok. Adapun tugas dan tanggung jawab kita dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini, yang pertama, Pak Guru berperan sebagai pemimpin kelompok, sedangkan anak-anak sekalian berperan sebagai anggota kelompok. Kemudian, adapun aturan yang harus kita perhatikan, yang pertama, peserta didik terlibat aktif, kemudian mematuhi norma-norma. Selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan ice breaking. Kita mulai ya. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi dimulai. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes, yes, yes. Luar biasa, tepuk tangan bagi kita. Selanjutnya, Pak Guru kembali mengingatkan bahwa tujuan kita melaksanakan bimbingan kelompok ini yaitu untuk membahas topik ataupun permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok. Kemudian, kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok selama 1 jam pelajaran atau sekitar 40 menit. Baik anak-anak, kita akan memasuki tahap inti. Apakah siap memasuki tahap inti? Siap. Nah, sebelum kita masuk ke topik, Pak Guru mau bertanya, kira-kira topik apa yang akan kita bahas dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Motivasi belajar. Motivasi belajar. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu motivasi belajar? Adalah kecenderungan peserta dalam melakukan belajar. Baik, dari penjelasan temannya tadi sudah benar ya bahwa motivasi belajar adalah suatu dorongan ataupun suatu hal yang mampu menggerakkan, mengarahkan seseorang untuk mengikuti proses pembelajaran. Kira-kira ada berapa macam jenis dari motivasi belajar? Ada 2, Pak. Ada 2. Nah, apa aja? Motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, apa saja faktor yang mempengaruhi motivasi belajar? 1. Ya, kita satu-satu aja ya. Ya, mau Ratun? Ada 2, itu faktor internal, faktor eksternal. Selanjutnya, Pak Guru akan menampilkan sebuah video motivasi untuk menguatkan materi yang telah kita pelajari tadi. Nah, ada yang lihat? Jadi video ini merupakan video pendek mengenai rasa malas dan tekad. Oke. Dari video singkat tadi kita dapat memetik suatu pengajaran bahwa di mana kita itu harus rajin untuk belajar. Jangan berada pada zona nyaman. Walaupun merasa malas, walaupun merasa terpaksa, kita harus benar-benar memanfaatkan waktu untuk belajar. Karena kesempatan tidak datang dengan kita bermalas-malasan, tetapi kesempatan kita yang menciptakannya. Bisa dimengerti?
Kemudian Pak Guru akan membagikan satu form lagi mengenai penilaian hasil dalam kegiatan bimbingan kelompok yang kita laksanakan. Pak Guru dapat melihat anak-anak sekalian mampu memahami topik yang telah kita bahas bersama. Ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Pertama, bahwa motivasi belajar yaitu suatu dorongan yang mampu menggerakkan, mengarahkan seseorang untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian adapun jenis-jenisnya terbagi dua, yaitu ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Dari materi yang telah kita bahas bersama tadi, kira-kira apa pesan dan kesan yang kalian rasakan selama mengikuti proses kegiatan bimbingan kelompok? Pak, Ya. saya merasa materi yang sangat bermanfaat. Baik, tadi sudah kesan. Kira-kira untuk pesannya siapa memberikan? Saya, Pak. Ya. Kayaknya kita harus selalu termotivasi untuk belajar. Baik, luar biasa sekali. Tetap bersemangat. Selanjutnya kita akan masih bertemu dalam kegiatan bimbingan kelompok, di mana masih membahas mengenai topik yang sama, tetapi dengan lanjutan materi yang berbeda. Pak Guru melihat bahwa waktu kita akan segera berakhir. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, Pak Guru akan memimpin doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Jadi demikian kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Pak Guru ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita melakukan pertemuan yang kedua untuk melanjutkan pembahasan topik yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian, peran kita dalam kegiatan bimbingan kelompok. Di sini Pak Guru berperan sebagai pemimpin kelompok dan anak didik sekalian berperan sebagai anggota kelompok. Kemudian ada aturan-aturan yang perlu kita patuhi bersama. Yang pertama, peserta didik mengikuti proses kegiatan bimbingan kelompok dengan baik. Yang kedua, peserta didik bebas mengekspresikan, mengutarakan pendapatnya, ide-ide, serta menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh temannya maupun dari pemimpin kelompok. Selanjutnya, ice breaking. Kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes, yes, yes. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Pak Guru sekali lagi mengingatkan agar peserta didik maupun anggota kelompok dapat terlibat secara penuh dan aktif dalam proses kegiatan yang akan kita laksanakan nanti. Kemudian, selama proses pelaksanaan bimbingan kelompok, peserta didik ataupun anggota kelompok bisa mengambil manfaat dari materi-materi yang akan kita bahas nantinya. Selanjutnya kita akan langsung memasuki pada tahap inti. Apakah siap memasuki tahap inti? Siap, Pak. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa subbab dari materi mengenai motivasi belajar. Kira-kira siapa yang masih ingat apa pengertian dari motivasi belajar? Saya, Pak. Ya, ayah. Kecenderungan para peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. Oke, ada lagi? Dorongan
definisi. Ya, jadi ada dua. Nah, kemudian, untuk faktor-faktor penyebabnya yang menyebabkan motivasi, siapa yang tahu? Ada berapa jenis? Dua. Internal dan eksternal. Nah, selanjutnya tips-tips atau cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Tips yang paling mudah untuk kita laksanakan demi meningkatkan motivasi belajar ada yang pertama, yaitu membuat jadwal belajar. Nah, yang kedua, mengatur waktu istirahat. Kemudian yang ketiga, kenali gaya belajar. Yang keempat yaitu menghindari gangguan belajar. Nah, yang kemudian mengenali suasana yang tepat untuk belajar. Yang terakhir yaitu belajar bersama teman. Sudah jelas? Sudah, Pak. Baik, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya, ini merupakan sebuah mystery box. Oke, baik. Pak Guru beri kesempatan yang pertama kepada Suci. Oke. Oke, semuanya sudah dapat ya? Nah, Pak Guru berikan kesempatan yang pertama kepada Ayah untuk membuka apa isinya. Belajarlah selagi muda agar tiada penyesalan di masa tua. Nah, selanjutnya kepada Ayu. Tanpa ilmu, kau tidak akan pernah tahu usahanya dunia. Luar biasa, tepuk tangan. Selanjutnya, Pak Guru akan membagikan LKPD ataupun lembar kerja peserta didik. Selanjutnya, Pak Guru akan membagikan form penilaian hasil. Selanjutnya, Pak Guru akan membagikan satu form terakhir, yaitu berupa lembar refleksi. Sudah selesai? Sudah, Pak. Jika sudah selesai, langsung dikumpulkan 3 form yang telah kalian isi. Oke. Oke. Dari apa yang telah kita bahas, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Bahwa motivasi belajar sangat penting. Bahwa motivasi belajar sangat penting. Ada lagi? Di dalam motivasi belajar menjelaskan bahwa kita jangan lupa belajar. Oke. Ada lagi yang lain? Terus bersemangat. Harus bersemangat. Teruslah belajar untuk mengungkapkan cita-cita. Pak Guru sangat mengapresiasi keaktifan peserta didik sekalian dalam pembahasan kita hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Berhubung sebentar lagi kegiatan kita akan berakhir. Nah, selanjutnya kita akan bertemu lagi dalam kegiatan bimbingan kelompok untuk membahas materi yang lain pada hari yang akan kita tentukan bersama. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah anak-anak, bimbingan kelompok